Akram berjalan dengan sangat bersemangat, dia hendak menuju lobi di mana anggotanya sudah menyediakan mobil. Akhirnya dia hamil anakku. Jantungku ini serasa mau meledak. Seru Akram mengusap dadanya, di mana detak jantungnya berdegup sangat kencang sekarang ini. Drap, drap, drap. Langkah kakinya begitu cepat, sampai tidak sadar bertabrakan dengan seorang wanita. Ah! Wanita itu hampir terjatuh namun dia segera bisa menjaga keseimbangannya lagi. Wanita itu melihat ke arah Akram yang nampak kesal karena bertabrakan dengannya, entah kenapa wanita itu tertegun sejenak, matanya melebar dan dia terdiam melihat Akram Granddawn. Namun dia segera sadar dan langsung menundukkan wajahnya. Maafkan saya tuan, saya tidak sengaja. Seru wanita itu menunduk dalam sampai tahi lalat di belakang leher yang hampir menuju tengkuknya terlihat. Dia mengikat rambutnya jadi Akram bisa melihat itu. Akram memejamkan matanya, kelihatan sekali wanita itu pasti orang baru di perusahaan, tanpa menghiraukan Akram langsung pergi menuju mobil. Wanita itu terdiam sejenak menundukkan kepalanya, walau wajahnya sekarang ini terlihat sangat senang sampai hampir menangis karena bisa melihat Akram Granddawn secara jelas. Di Villa Akram Granddawn, sejak awal, Edelweiss tidak merasakan sesuatu yang spesial mengenai kehamilan, bahkan dia ingin cepat hamil dan meninggalkan Akram sesuai perjanjian awal. Tetapi nampaknya hal itu sungguh berbeda dengan kenyataan. Ketika Edelweiss benar-benar hamil, hatinya benar-benar remuk dan dia tidak bisa membayangkan jika suatu hari nanti anaknya tidak akan bersama dengan dirinya. Aku tidak tahu jika sesakit ini, mengetahui aku hamil membuat hatiku sangat sakit. Edelweiss menangis seperti hendak meraung, dia tidak peduli lagi ada Amora di ruangan itu, yang ia tahu hanyalah dia sangat kesakitan. Hatinya remuk. Amora terdiam ketika melihat Edelweiss menangis, gadis yang sangat cantik namun naasnya harus berada di sisi seorang lelaki yang begitu berkuasa namun memiliki banyak sekali musuh. Kau harus mengurangi kesedihanmu, memang kehamilanmu masih sangat muda, akan tetapi kesedihan dari elbunya sudah bisa dirasakan olehnya, dia akan lebih menderita nantinya. Aku bukannya melarangmu menangis, aku mengerti kau pasti sangat terluka, karena bagaimanapun bos mencintaimu, untuk sekarang ini masih sangat beresiko jika dia ingin mempertahankanmu. Memang sangat ironis, akan tetapi Edelweiss, mungkin bos adalah yang paling menderita jika kau benar-benar pergi. Kau mungkin sudah menyadarinya, jika bos memiliki hati yang sangat tulus dan setia, ketika dia kehilangan orang yang sangat ia cintai mungkin dia akan kehilangan segalanya. Aku, Drake, Sin, Kai, dan Lee, kami semua adalah orang-orang terlantar dahulunya. Bos menyelamatkan kami dan mengatakan akan menjaga kami, tetapi perlahan-lahan kami tahu jika dia adalah seseorang yang perlu diselamatkan, hatinya yang hilang itu, dia terus ingin menemukannya. Sampai pada akhirnya kau hadir, ini membuat kami semua sangat sedih, seharusnya sejak awal bos tidak perlu tertarik padamu, perasaannya semakin dalam, dan dia akan sangat menderita. Amora berbicara dengan lembut, dia sudah memprediksi hal ini, dia yakin jika Akram maupun Edelweiss akan sama-sama terluka. Amora memperingati Edelweiss untuk menahan perasaannya adalah agar Edelweiss tidak perlu terlalu menderita, sebab Amora tahu jika bosnya akan menjadi seseorang yang paling menderita dan kesepian jika pada saatnya Edelweiss harus pergi demi keselamatannya. Edelweiss terdiam, air matanya masih mengalir, tangannya mengusap perutnya dengan gemeteran. Dia tidak mampu mengatakan apapun, dia hanya mendengarkan Amora, yang mengutarakan alasannya mengapa dia tidak ingin Edelweiss memiliki perasaan pada bosnya. Hening dan isakan tangis pelan memenuhi ruangan, Amora yang menyadari bosnya pasti akan datang segera berdiri, dia melangkah namun berhenti sejenak. Hatinya juga nampaknya telah melembek pada Edelweiss, sejak ia menyadari betapa hidup Edelweiss sangat tidak adil, Amora merasa dia harus melakukan sesuatu.
Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku, ini bukan perintah bos melainkan keinginanku sendiri, seru Amora kemudian dia berlalu meninggalkan ruangan. Edelweiss masih diam, semua ini terlalu mengejutkan, dia tidak mampu berkata-kata. Anakku, maafkan elbumu ini ya, ibu sangat tidak becus, tetapi Elbu sangat menyayangimu apapun yang terjadi. Elbu tidak akan membiarkanmu bersedih dan menderita seperti kehidupan ibu. Maafkan Elbu ya nak, karena menjadi Elbu paling buruk yang pernah ada karena menjadi elbumu. Edelweiss akhirnya berbicara pelan, dia berbicara kepada bayinya walau kehamilannya masih sangat muda. Dia sudah merasa gagal, sebab sejak awal dia memang menyetujui menyerahkan anak ini pada Akram dan Faya. Hal itu membuatnya semakin menderita. Di saat yang sama, Akram sudah tiba di villa, tidak bisa ia bayangkan betapa bahagianya ia sekarang. Lelaki itu berlari sekuat tenaga ke ruangan di mana Edelweiss diperiksa. Terdengar suara pintu yang dibuka dengan keras. Mata Edelweiss langsung tertuju ke arah pintu, di sana matanya langsung melebar saat melihat Akram datang dengan terburu-buru, bisa terlihat dari nafasnya yang memburu jika dia berlari sekuat yang ia bisa. Tatapan matanya yang penuh harapan, senyuman dari bibirnya yang gemeteran, wajahnya yang mengerikan itu menjadi melembut, mungkin Dr. Amora benar, dari semuanya lelaki ini akan menjadi yang lebih menderita. Edelweiss berbicara dalam hatinya, dia menangis melihat Akram Granddawn, dia tidak mampu mengungkap apa yang ada di dalam hatinya sekarang ini. Dan ini membuat hatiku malah semakin sakit. Sedangkan Akram, dia melihat wajah pucat Edelweiss, ekspresinya yang terlihat begitu menyedihkan, tangisan itu yang ia benci terlihat lagi. Akram melangkah dengan cepat ke hadapan Edelweiss, tangannya yang kokoh itu mengusap air mata Edelweiss dengan sangat lembut. Apakah ini tangisan bahagia? Karena baru saja aku ingin memberikanmu selamat karena sudah hamil. Apakah kau tahu mainan kecil, jika aku sangat bahagia? Aku sangat bahagia ketika mengetahui kau akan menjadi elbu dari anakku. Perasaanku benar-benar hanya tertuju padamu. Akram segera duduk di sisi Edelweiss. Dia kemudian mendekapnya dengan erat, mengusap pundak Edelweiss dan rambutnya yang lembut. Edelweiss yang sejak tadi terdiam, dia memejamkan matanya. Sangat hangat, pelukannya sangat hangat. Edelweiss menangis semakin keras, seperti biasa, secara tidak sadar Edelweiss telah menganggap Akram yang tadinya sangat mengerikan menjadi pohon rindang yang melindunginya. Hatiku seperti remuk mengetahui dia bahagia karena kehamilan ini, jika dia bahagia sekarang bukankah nanti akan lebih menderita. Jadi, setiap kali Akram berada di sisinya maka dia bisa menangis dengan keras, bisa melakukan apapun yang tidak bisa ia lakukan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Edelweiss akhirnya berhenti menangis, dia terdiam dalam pelukan Akram. Akram juga membiarkan Edelweiss menangis kali ini, entah mengapa Akram tidak ingin memarahinya di saat kehamilan ini. Apakah hatimu sudah tenang? Apakah kau ketakutan karena sudah hamil? Katakan padaku, apa yang membuatmu takut? Tanya Akram tidak melepaskan pelukannya sama sekali. Nada suaranya begitu lembut, tangannya masih mengusap lembut rambut panjang Edelweiss. Edelweiss mulai berbicara. Aku sedih karena kehamilan ini benar-benar hanyalah sebuah kehamilan di luar nikah, kehamilan di mana bayiku nanti tidak akan menjadi milikku sendiri. Setelah melahirkan, aku harus pergi dan kau akan mengambil bayiku bersama Nyonya Faya. Sesuai dengan perjanjian Ki. Belum selesai Edelweiss melanjutkan ucapannya, Akram sudah mencengkeram tangannya dan dia memejamkan matanya menahan amarah. Nafasnya menjadi sangat berat dan dia menggigit bibir bawahnya karena sangat marah dan kecewa. Dengan kuat Akram melepaskan pelukannya, dia mencengkeram bahu Edelweiss dan dia menatapnya dengan sangat tajam. Tatapan mata itu begitu tajam sehingga Edelweiss langsung menunduk takut, dia terdiam dan dia mendengar bentakan Akram yang terdengar menakutkan di telinganya. Cukup. Kau selalu saja mencari alasan untuk pergi dariku, kau hanya ingin pergi dariku.
Iya kan? Edelweiss. Kau benar-benar selalu mengasah kesabaranku. Apakah kau tahu betapa senang hatiku berlari ke villa saat mendengarmu hamil? Jantungku seperti mau meledak. Aku belum pernah merasakan kebahagiaan seperti ini di dalam hidupku. Semua perasaan dalam hatiku sekarang ini, aku tidak pernah merasakannya. Tapi kau selalu saja mencari cara untuk pergi, kau. Akram mencengkeram bahu Edelweiss terlalu kuat. Dia menjadi sangat marah dan dia menyadarinya, jika Edelweiss ketakutan padanya. Bisa terlihat dari jemari Edelweiss yang mencengkeram rok panjang yang ia kenakan. Hah! Akram menghela nafasnya panjang, dia memejamkan matanya sejenak, lalu dia melepaskan cengkeramannya di bahu Edelweiss. Lalu dengan nada yang datar Akram melanjutkan ucapannya. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang kau sedang lakukan. Akan tetapi setiap hal yang sudah kuanggap milikku selamanya akan menjadi milikku. Jika kau merasa bisa pergi dan kabur dariku, aku bahkan bisa mengejarmu dengan mudah, kau akan selamanya menjadi milikku dan itu tidak akan berubah. Kehamilan ini tidak seharusnya membuatmu menangis, apa kau mengerti? Bisik Akram menoleh lagi ke arah Edelweiss yang masih terdiam, menunduk namun kali ini menahan emosinya. Akram mengusap wajah Edelweiss, menanti jawaban dari gadis yang selalu ingin kabur darinya. Padahal, jelas-jelas apa yang dikatakan oleh Edelweiss adalah benar. Sejak awal sebenarnya Akram mengikat Edelweiss di sisinya adalah untuk tujuan agar Edelweiss melahirkan anak untuknya, karena anak itu akan menggenapi salah satu tujuannya. Kenapa? Kenapa aku harus menjadi miliknya? Aku juga seorang manusia biasa, punya keinginan sendiri, aku tidak mau berada di sisinya yang memiliki begitu banyak musuh, Edelweiss berbicara dalam hatinya. Aku tidak mau mengalami penculikan lagi, aku tidak mau dijadikan sebagai kelemahannya, aku tidak mau berada dalam ketakutan, aku tidak mau dikurung seperti ini. Aku hanya ingin hidup tenang bersama ayah dan ibuku, aku tidak ingin hidup mewah akan tetapi di bawah ketakutan dan tekanan seperti ini. Aku tidak mau. Teriak Edelweiss dalam dirinya, dia menahan diri untuk berbicara, dia hanya bisa mencengkeram tangannya dan mendengar bisikan Akram nampaknya sekarang sedang sangat marah karena sikapnya. Edelweiss, apakah kau memang sengaja membuatku marah? Jawab aku. Lihat mataku dan jawab aku jika kau hanya akan menjadi milikku, selamanya. Bisik Akram lagi meraih dagu Edelweiss dan mengarahkannya ke wajahnya, saat itulah mata mereka bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Dan, dek, ada rasa sakit di dada Akram, dia menatap tatapan Edelweiss yang seolah menolaknya, seolah berteriak jika dia tidak mau berada di sisinya. Emosinya meledak sebab ini adalah penolakan pertama yang ia terima setelah ia menyadari perasaannya pada Edelweiss. Dengan perasaannya yang besar, dan bagaimana Akram tidak bisa mengatur perasaannya itu, dia menyeringai tajam dari kemudian mendorong Edelweiss sampai terjatuh berbaring di atas ranjang. Jadi, kau menolakku dengan tatapanmu itu. Heh, menggelikan. Siapa kau berani menolakku? Apa yang kau punya sampai kau berani menolakku? Apa karena aku terlalu lembek padamu? Apa karena aku memberikan kasih sayang hanya untukmu jadi kau bisa bersikap seperti ini? Kau salah Edelweiss. Kau sama sekali tidak mengenaliku, kau tentu tahu apa yang bisa aku lakukan. Bisik Akram mulai melonggarkan dasinya, dia membuka baju bagian atasnya sehingga tubuh bidangnya terlihat dengan jelas. Dia memiringkan wajahnya dan tersenyum mengerikan menatap Edelweiss yang sudah menyudutkan diri ke ujung ranjang karena merasakan aura kengerian dari tatapan dan ancaman Akram Granddawn. Ah, apa yang mau kau lakukan? Bukankah kau sudah tahu aku baru dinyatakan hamil? Seru Edelweiss dengan nada suara yang sangat pelan dan bergetar, dia ingin melarikan diri, bagaimanapun dia tahu apa yang akan dilakukan Akram setelah ini. Akram yang mendengar itu terkekeh kecil, dia naik ke atas ranjang dan menyeret kaki Edelweiss dengan sekali hentak agar Edelweiss berada di bawah tubuhnya sekarang.
Tangannya bertumpu di atas ranjang agar tubuhnya tidak menimpa Edelweiss dan membuat Edelweiss keberatan. Ancamanku masih sama, kau berani pergi dariku dan mencoba melarikan diri dariku, maka aku akan menghabisimu juga kedua orang tuamu. Kau selamanya menjadi milikku dan itu tidak akan berubah. Sejak kau terikat di sisiku kau sudah tidak akan bisa pergi Edelweiss. Jadi, jangan berpikir bisa pergi dariku bahkan sekalipun, kau boleh menolak perasaanku, akan tetapi aku tetap tidak akan membiarkanmu pergi. Bisik Akram membuat Edelweiss melihat sisi mengerikan dari Akram lagi, wajah ini adalah wajah yang sama yang menyeretnya dari bar dan tiba-tiba menculiknya saat lalu. Wajah mengerikan yang tidak tahu cara mengontrol dirinya. Kau brengsek. Lagi-lagi mengancam tentang ayah dan ibuku. Teriak Edelweiss dalam ledakan perasaannya, dia marah ketika Akram lagi-lagi mengancam Edelweiss karena jika Edelweiss berani kabur maka Akram akan menghabisi kedua orang tuanya. Kau hanya bisa mengancamku. Sejak awal aku tidak pernah setuju berada di sisimu, aku setuju sejak kau mengatakan aku bisa pergi. Aku tidak akan sudi berada di sisimu. Edelweiss sama sekali tidak menyadari, jika lelaki yang mengerikan itu tengah putus asa, satu-satunya cara untuk mengikat Edelweiss di sisinya hanyalah dengan ancaman itu. Akram sama sekali tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya dengan baik, dia juga terlalu takut kehilangan Edelweiss sehingga dia menggunakan cara itu. Tutup mulutmu. Geram Akram dengan ledakan amarah yang begitu hebat. Dia langsung meraih kedua tangan Edelweiss dan mencengkeramnya dengan kuat, mengangkatnya ke atas sehingga saat ini berada di atas kepala Edelweiss. Sudah 2 minggu kita tidak melakukannya bukan? Aku sudah sangat merindukanmu, ini akan menjadi hukumanmu yang terus membantah dan mencoba menolakku. Jadi nikmatilah. Bisik Akram menyeringai tajam, namun dalam tatapan matanya sungguh memperlihatkan kesedihan yang sangat mendalam. Cinta pertama yang ia rasakan ini, Akram tidak tahu jika rasanya akan sangat sesakit ini. Dia tidak akan pernah tahu bahkan saat ia dewasa, dia akan menerima penolakan seperti ini, dan rasanya menyakitkan, dia tidak bisa terima. Hentikan. Jangan begini. Edelweiss masih mencoba menolak, dia tidak mau melakukan itu, dia merasa sekarang semuanya menjadi kian rumit. Edelweiss merasa jika dia sudah benar-benar menjadi wanita yang sama sekali tidak ia kenali lagi, bersama dengan lelaki yang mengerikan, melakukan hubungan suami istri hingga hamil. Seolah-olah hidupnya benar-benar telah dipersiapkan untuk menderita seperti ini. Akram sama sekali tidak menjawab, dia menatap Edelweiss dengan tatapannya yang sangat tajam namun kesepian. Hanya dalam sekali hentak, seluruh pakaian Edelweiss robek, Akram kehilangan kendalinya. Ah! Teriakan kecil Edelweiss ketika bajunya robek dengan mudahnya, dia menatap wajah Akram, wajah yang memperlihatkan kesepian yang lebih mendalam. Kenapa dia terlihat menderita sekali? Kenapa dia terlihat kesepian sekali? Apakah karena aku ingin pergi? Benak Edelweiss menyampingkan wajahnya setelahnya, dia menyadarinya betapa lelaki ini merasa sangat kesepian dan menderita. Apa yang harus aku lakukan? Di satu sisi hatiku sungguh tertuju kepadanya, tetapi di sisi yang lain aku sungguh tidak mau berada di sisinya, dia sudah menikah dan memiliki banyak sekali musuh. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku mencintainya maka aku yakin mungkin aku akan lebih menderita. Aku harus melindungi hatiku. Tetapi matanya yang tajam dan kesepian itu, hatiku sangat sakit melihatnya. Akan tetapi Edelweiss sadar betul atas konsekuensi jika dia berani menyukai Akram, konsekuensi bersama dengan Akram. Edelweiss sadar jika dia adalah orang lemah, jika berada di sisi Akram maka bukan hanya dia saja yang dalam bahaya akan tetapi ayah dan ibunya juga. Edelweiss tidak berani menerima resiko itu. Kau milikku. Kau hanya milikku. Jangan pernah berpikir untuk pergi, karena jika kau pergi semuanya sudah tidak penting. Bisik Akram menggenggam tangan Edelweiss yang memejamkan matanya saat mereka melakukan penyatuan itu.
Perasaanku ini sungguh ada, aku tahu apa yang aku rasakan, jadi jangan menolakku. Bisik Akram kemudian memeluk Edelweiss dengan kuat. Saat itu keringat sudah membasahi tubuh keduanya dan Akram menyelesaikan penyatuan itu. Penyatuan yang ia lakukan atas simbol kepemilikannya terhadap Edelweiss, dia menahan dirinya sekarang ini. Dia belum puas sama sekali, akan tetapi dia tahu dia harus melindungi kehamilan Edelweiss. Hah. Walau begitu, Edelweiss tetap saja kehabisan energinya, dia kelelahan sekali, dia tidak mau melihat ke arah Akram. Setelah penyatuan itu, keduanya menjadi hening, Akram masih memeluk Edelweiss dengan erat seolah dia tidak mau kehilangannya sama sekali. Kau tahu Edelweiss, aku belum pernah merasakan rasa suka sebelumnya, aku tidak diajarkan untuk merasakan perasaan seperti itu. Kehadiranku di dunia tidak diinginkan oleh ibuku, dia mengatakan aku adalah hal menyakitkan yang pernah lahir di dunia. Aku diajarkan untuk menjadi manusia sempurna, tidak memiliki perasaan dan harus memanfaatkan semua orang yang ada di sisiku untuk bertahan hidup. Katanya, suatu hari nanti aku akan berterima kasih pada ibuku atas semua rasa sakit yang aku terima sejak aku kecil. Banyak hal yang terlewat dalam hidupku, aku merasa hidupku hanya untuk melakukan balas dendam saja, menjadi seorang yang sangat berkuasa sampai tidak ada yang bisa meraihku, tetapi itu terjadi sebelum aku bertemu denganmu. Sejak aku bertemu denganmu, perasaan seperti berdebar-debar, bersemangat, takut, bahagia dan khawatir, aku merasakan semuanya, dan di dalam diriku ada keinginan untuk bersama denganmu. Ada keinginan untuk menjalankan kehidupan seperti orang pada umumnya bersamamu. Aku tahu sekarang belum bisa karena aku belum menghabisi musuh terbesarku, karena itulah aku ingin kau menungguku. Aku sangat menginginkanmu, dan hatiku ini benar-benar tulus. Akram berbicara pelan, dia ingin Edelweiss mengerti dengan keadaannya, dia ingin Edelweiss menunggunya dan jangan pergi dari sisinya. Mata Edelweiss melebar saat mendengar semua itu, jantungnya seperti diremas ketika mengetahui Akram pastilah menerima semua luka di tubuhnya sejak ia masih sangat kecil. Ini adalah kali pertama dia mengatakan sesuatu seperti ini, aku tidak tahu jika dia diperlakukan seperti itu oleh ibunya. Edelweiss berbicara di dalam dirinya sendiri, energinya masih habis dan dia juga masih marah pada Akram karena sudah mengancam akan menghabisi kedua orang tuanya. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku berani memberikan hatiku padanya, apakah aku akan hancur? Sekarang ini aku seperti berada di tepian jurang, jika aku menerima hatinya maka aku akan terjatuh ke jurang tanpa dasar itu. Bagi Edelweiss, Akram telah kelewatan. Keduanya masih berbaring di atas ranjang, dengan nafas yang seirama di mana Akram mendekap Edelweiss dari belakang. Mengetahui Edelweiss sama sekali tidak menjawab, Akram bangkit dan mengambil pakaiannya. Dia mengecup bahu Edelweiss terlebih dahulu dan membisik. Aku masih harus bekerja, aku akan bekerja dari sini, kau beristirahatlah. Jangan pernah aku mendengar kata-kata berpisah darimu lagi, aku mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Seru Akram akan mandi dulu lalu melanjutkan pekerjaannya yang begitu banyak. Apalagi malam ini akan ada pertemuan penting antara anggota utamanya, mengenai rencana mereka selanjutnya, sejak Akram sudah tidak akan mengurusi Raymond Atlas yang bekerja sama dengan Abraham Granddawn untuk menjadi presiden di negeri ini. Di sisi lain, untuk saat ini Akram tidak akan mengganggu kita dan seluruh bisnis gelap kita. Tuan Abraham telah setuju bekerja sama dengan ayah, akan tetapi kau tetap harus mendekati Firestone. Kedekatanmu dengan wanita itu akan memberikan banyak keuntungan bagi Ita, siapa tahu kau akan mengetahui kelemahan Akram nantinya. Bagaimanapun, bekerja sama dengan Tuan Abraham Granddawn sangat merugikan kita. Seru Raymond Atlas pada putranya Baron Atlas yang sudah memiliki hubungan gelap dengan Firestone. Raymond telah mengorbankan banyak sekali harta dan aset yang ia miliki demi bisa menelan Akram, jadi akan lebih baik jika mereka tahu kelemahan Akram.
Jika dia sudah menjadi presiden maka dia bisa menjatuhkan Akram dengan kelemahan itu, dan hartanya akan semakin berlimpah ruah. Siap ayah. Balas Baron tentu saja setuju, dia mendukung ayahnya menjadi presiden.